Hai anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, meskipun masih kita lakukan secara daring. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4 keluargaku, subtema keluarga besarku, dan kita memasuki pembelajaran yang kelima. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran kelima ini? Tentunya kamu sudah tidak sabar, bukan? Kita akan belajar menceritakan pengalaman bermain bersama anggota keluarga besar kita. Nah, kita juga akan belajar mengukur panjang benda dengan batang korek api. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama ya. Coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Gambar apakah ini? Mereka sedang melakukan apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, dalam gambar, kedua anak ini adalah sedang bermain boneka. Nah, tentunya permainan boneka sangatlah menyenangkan. Bila kamu berkumpul bersama anggota keluarga besarmu, misalnya dengan sepupumu, anak paman dan bibi, kamu akan sangat riang dan gembira bila bermain bersama. Nah, coba perhatikan. Ini adalah Anita dan keluarga. Mereka berkunjung ke rumah paman. Nah, di rumah paman tentunya ada anak paman. Nah, ini disebut sepupu. Nah, Anita bertemu dengan sepupunya yang namanya Erna. Nah, kemudian Anita dan Erna bermain boneka. Mereka bermain dengan rukun dan gembira. Nah, selain bermain boneka, kamu juga bisa bermain lompat tali. Dan anak laki-laki bisa bermain sepak bola, bermain kelereng, dan lain sebagainya. Tentunya, bila kamu juga bermain ke rumah keluarga besarmu seperti di rumah paman dan bibi, tentu kamu akan merasa senang karena bisa bermain bersama sepupumu. Nah, ingat, walaupun kalian bermain bersama, tetap harus rukun dan tetap saling harus menyayangi. Nah, tadi kita sudah menceritakan bahwa kamu bersama ayah dan ibumu dan adik kakakmu sering berkunjung ke rumah keluarga besarmu. Misalnya kalian berkunjung ke rumah paman dan bibi. Tentunya di rumah paman dan bibi ada anaknya yang kamu panggil sepupu. Nah, sekarang coba kamu ceritakan tentang sepupumu. Apa yang disukainya? Nah, ketika kalian bermain bersama sepupumu, bermain apa yang dia sukai? Nah, bagaimana perasaanmu bisa bermain bersama saudara sepupumu? Tentunya sangat menyenangkan. Kamu boleh menceritakannya. Nah, kemudian keluarga besar biasanya kita mempunyai foto bersama. Nah, bila kita mau berfoto bersama, tentunya foto kita bisa kita pasang dengan membuat bingkai. Nah, kemudian kita membuat bingkai biasanya menggunakan pensil atau pulpen. Nah, tentu kalian masih ingat alat ukur yang tidak baku. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar alat ukur tidak baku itu bisa menggunakan anggota tubuh, bisa juga menggunakan benda lain. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Nah, ini adalah alat ukur tidak baku untuk menghitung panjang benda. Nah, perhatikan. Salah satu alat ukur tidak baku adalah korek api, batang korek api. Aduh, siapa yang tahu batang korek api? Nah, batang korek api bisa kita jadikan alat untuk mengukur panjang benda dengan sebutan tidak baku. Nah, perhatikan. Sekarang Udin ingin mengukur panjangnya pulpen. Nah, panjang pulpen. Kemudian menggunakan alat ukur korek api. Nah, coba kamu letakkan. Perhatikan pensilnya diukur dengan korek api. Kemudian
kamu hitung panjang pulpen ada berapa korek api. Nah, kemudian kamu bisa mengukurnya. Mudah bukan? Kamu boleh mempraktekkan mengukur panjang menggunakan korek api. Nah, sekarang coba kamu lakukan pengukuran panjang benda dengan alat sederhana yang ada di rumahmu. Misalnya batang korek api. Nah, lihat kotak yang ada di buku kamu. Itu adalah nomor 1 pulpen nama bendanya. Nah, tadi pulpen diukur menggunakan korek api. Jadi panjang pulpen ada 3 batang korek api. Nah, sekarang kamu boleh mengukur benda lainnya menggunakan korek api. Dari nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kamu tentukan nama bendanya dan kamu ukur panjang benda tersebut. Nah, kemudian apakah alat sederhana yang kamu gunakan tepat untuk mengukur panjang benda? Kamu boleh menjawabnya. Atau adakah cara lain untuk mengukur panjang benda selain menggunakan korek api? Nah, kamu juga boleh menjawabnya. Mudah bukan? Ayo kita lakukan. Nah, sekarang coba kamu lakukan kegiatan yang ada di buku kamu bersama orang tuamu di rumah atau bersama adik kakakmu. Yaitu kegiatannya adalah kamu mengukur tinggi anggota keluargamu. Misalnya tinggi ayah, tinggi ibu, tinggi adik dan kakakmu. Nah, kemudian kamu tentukan anggota keluarga yang paling tinggi siapa. Dari hasil pengukuran tadi, kemudian anggota keluarga yang paling pendek siapa? Nah, kamu coba untuk menghitungnya. Kamu lakukan bersama orang tuamu, adik dan kakakmu. Tentunya ini akan menyenangkan dan membuat kita semakin akrab dan saling menyayangi. Nah, mudah bukan? Sekarang kamu boleh melakukannya. Kita tadi sudah belajar bersama mengenai pengalaman bermain bersama anggota keluarga kita. Itu salah satunya adalah pengalaman bermain bersama saudara sepupu, yaitu anak paman dan bibi. Ketika kamu berkunjung ke rumahnya, kamu akan melakukan permainan bersama, tentunya sangat menyenangkan. Kemudian tadi kita juga sudah belajar menghitung panjang benda menggunakan batang korek api. Nah, batang korek api merupakan alat ukur yang tidak baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada pembelajaran kita kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.